Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala dalam pertemuan kita di malam hari ini pembahasan tentang al-bayanu min qasasi al-Qur'an yang ditulis oleh Syekh Abu Islam Saleh bin Taha Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fawaid atau faedah mempelajari kisah para nabi dan rasul. Jadi apa faedah dari mempelajari kisah para nabi dan rasul? Di sini disebutkan ada 5 faedah. Jadi faedah mempelajari kisah para nabi dan rasul. Yang pertama, anal istima'a ila qasasihim yazidul iman. Bahwa mendengarkan kisah mereka bisa menambahkan keimanan. Mendengarkan kisah mereka, membaca kisah mereka, mempelajari kisah mereka bisa menambah keimanan. Dan kita semua ingin memiliki iman yang bertambah. Kita harus tengok hati kita apakah iman kita bertambah atau berkurang. Nah, di antara cara menambahkan iman adalah dengan mempelajari kisah para nabi dan rasul. Iman kepada para nabi dan rasul merupakan salah satu rukun iman. Yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim tentang iman ketika beliau ditanya, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaum al-akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman kepada akhir, dan beriman kepada takdir, yang baik dan yang buruk. Di antara hal yang bisa menambahkan keimanan adalah apa? Mendengar kisah mereka. Dan mendengar kisah mereka bisa mendatangkan cinta kepada mereka. Wal istima' ila qasasihim sababun li mahabbatihim wa hubbuhum yazidul iman. Mencintai mereka bisa menambahkan apa? Iman. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Apabila ada 3 hal di hati seseorang, ya, maka akan
bisa dia merasakan manisnya iman. Jadi ada 3 perkara, 3 hal. Apabila ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan manisnya apa? Iman. Yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai Allah karena Allah, mencintai manusia karena Allah. Ya, dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Yang ketiga, membenci kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan dari kekafiran, sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke api. Ya, yang ketiga ini membenci kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah. Sebagaimana tidak suka kalau dilemparkan di api, enggak mau. Nah, ada hadis dari Ibnu Mas'ud, hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Ja'a rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Jadi ada orang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu bertanya ke Rasul, wahai Rasulullah, bagaimana dengan seseorang dia mencintai suatu kaum tetapi tidak bertemu sama mereka, tidak bersama mereka. Rasulullah SAW menjawab, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama dengan siapa yang dia cintai. Kemudian ada hadis dari Anas, anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arabi, Arab Badui, berkata ke Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma a'dadta laha? Apa yang kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Jadi orang tersebut datang ke Rasul bertanya, kapan hari kiamat? Rasul enggak menjawab kapannya, karena ilmu tentang hari kiamat ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul bertanya, "Madza a'datta? Ma a'datta laha?" Apa yang kau siapkan? Kemudian dia menjawab, hubballahi wa rasulih. Aku mempersiapkan dengan mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasul SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Subhanallah, ikhwan. Jadi masalah cinta mencinta bukan masalah yang ringan, bukan masalah sepele. Ini bagian daripada akidah. Kalau salah mencintai, bersama dengan orang yang dicintai. Kalau salah mencinta orang kafir, kagum sama orang kafir, dia akan dibersamakan dengan orang yang kafir. Kata Allah, al-mar'u ma man ahab. Seseorang bersama dengan siapa yang dia cintai. Oleh karena itu yang wajib kita perhatikan hati kita, cinta kita. Kita mencintai siapa? Rasulullah SAW ketika datang seseorang bertanya tentang, wahai Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang mencintai suatu kaum, tapi orang tersebut belum bertemu sama mereka, enggak bersama mereka. Rasul menjawab dengan tegas, al-mar'u ma'a man ahab. Nanti dia bersama mereka. Ya. Thumma inna hadhihi al-mahabbata lirrusuli 'amatan wa lirrasulina khassatan. Idza ma tamakkanat fi nafsi al-'abdi fa innaha takunu min a'zami asbabi ziyadatil iman. Jadi mahabbah kepada para rasul secara umum dan kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam secara khusus, ini merupakan apa? Sebab yang paling besar akan bertambahnya keimanan. Idz anna hadhihi al-mahabbah
satadfa'u al-'abda ila ta'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma amara au naha anhu wa zajar wa hirsan min al-'abdi ala an yakuna masiruhu ila al-jannati ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alladhi ahab. Kemudian kecintaan ini akan mendorong hamba untuk apa? Untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya ditaati, larangannya dijauhi. Karena dia ingin sekali bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang soleh, dan mereka sebaik-baik kawan. Ini faedah yang pertama. Mendengar kisah mereka, membaca kisah mereka, mempelajari kisah mereka, menambahkan keimanan. Yang kedua, li'anna fi qasasihim ibratan liulil albab. Karena dalam kisah para nabi dan rasul ada ibrah pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalau ingin mendapatkan pelajaran dari kisah, kita pelajari dulu kisah nabi dan rasul, para nabi dan rasul. Kemudian kita pelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari juga perjalanan hidup para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajari tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian pelajari perjalanan hidup para ulama, di antaranya al-a'immatul arba'. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kita baca biografi mereka. Jangan baca cerita-cerita yang fiktif, ayat-ayat cinta, misalkan. Ada enggak itu kisah nyatanya? Enggak ada. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah. Ada ibrah bagi orang-orang yang berakal. Ini kata Allah. Jadi kalau kita mau mengambil ibrah, ambillah dari kisahnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa hadhihi al-ayah, ayat ini ذكرها الله عز وجل في سورة يوسف بعد أن قص علينا قصة يوسف عليه السلام التي قال سبحانه في أولها نحن نقص عليك أحسن القصص. Di surat Yusuf ayat 111 ini merupakan ayat yang Allah sebut di surat Yusuf, yang Allah kisahkan tentang beliau di surat ini, namanya khusus surat Yusuf. Yang di awal Allah Ta'ala berfirman di awal surat di ayat yang ketiga, Allah Ta'ala menyatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami kisahkan kepada engkau sebaik-baik kisah. Jadi sebaik-baik kisah adalah kisah yang ada dalam Al-Quran. Sebenar-benar kisah yang sesuai dengan kenyataan Al-Quran. Ya. Sebagus-bagus kisah Al-Quran. Tidak ada bohong. Beritanya betul. Di ayat ini ada tanbih bahwa kisah para nabi dan rasul secara umum dan kisah Nabi Yusuf alaihi assalam secara khusus memiliki banyak ibrah, pelajaran bagi orang yang ingin belajar, mengambil pelajaran. Bagi orang yang ingin
mengambil nasihat. Ya. Famanil ladzi hafidha Yusufa alaihi salam min kaidi ikhwatihi innahu Allahu azza wa jalla. Siapakah yang menjaga Yusuf dari makar saudara-saudaranya? Jawabannya Allah. Manil ladzi hafidha Yusuf alaihi salam huwa dakhilul bi'r. Siapa yang jaga Yusuf ketika ada di bawah sumur? Jawabannya siapa yang jaga Yusuf? Allah. Manil ladzi hafidha Yusuf wa huwa fi baitil aziz min fitnatil mali wad dunya? Siapa yang menjaga Nabi Yusuf alaihi salam di rumah Al-Aziz, pembesar Mesir, dari fitnah harta, dari fitnah dunia? Siapa yang bisa jaga? Allah. Manil ladzi hafidha Yusuf alaihi salam min fitnatin nisa fi baiti imra'atil aziz? Siapa yang menjaga Yusuf dari fitnah wanita? Dari fitnah wanita di rumah perempuan bangsawan, imra'atul aziz. Ialah siapa? Allah. Manil ladzi hafidha Yusuf alaihi salam fi dakhilis sijni? Siapa yang jaga Yusuf alaihi salam di dalam penjara? Jawabannya Allah. Manil ladzi akhraja Yusuf minas sijn? Siapa yang mengeluarkan Yusuf dari sijn, dari penjara? Jawabannya Allah. Manil ladzi makkana Yusuf alaihi salam fil ard? Siapa yang meneguhkan Nabi Yusuf di atas muka bumi? Jawabannya Allah. Manil ladzi jama'a baina Yusuf wa baina abawayhi wa ikhwatihi? Siapa yang sanggup mengumpulkan Yusuf antara Yusuf dengan kedua orang tuanya dan semua saudaranya? Jawabannya Allah. Allah berfirman di surat Yusuf ayat 90 tentang perkataan Nabi Yusuf yang mengakui akan nikmat Allah ini. Allah berfirman tentang perkataan Nabi Yusuf, ana Yusufu wa hadza akhi qad manna Allahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Aku adalah Yusuf dan ini saudaraku Binyamin. Ya. Qad manna Allahu alaina, sesungguhnya Allah telah memberikan anugerah kepada kami. Sesungguhnya siapa saja orangnya yang bertakwa dan yang sabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Nabi Yusuf dari awal sampai muda, ya, itu hidup dalam apa? Kesusahan, ujian. Tapi wal akibatu littaqwa. Akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman di surat Yusuf ayat 101, wa qala ya abati, ayat 100 dan 101. Wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Jadi Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai bapakku, ini adalah takwil mimpiku sebelum ini. Allah telah menjadikannya benar, nyata. Waqad ahsana bi idh akhrajani minas sijni. Dan dia, Allah, telah berbuat baik kepadaku ketika mengeluarkan aku dari penjara. Wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Dan mendatangkan kalian dari dusun padang pasir setelah syaitan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Jadi yang merusak hubungan antara Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya siapa? Syaitan. Syaitan suka merusak hubungan orang. Inna rabbi latiful liman yasha. Sesungguhnya Rabbku maha lembut bagi apa yang dia kehendaki. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Wahai Rabbku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku ta'wil mimpi. Fatiras samawati wal ardh. Engkau pencipta langit dan bumi.
anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Ini doa Nabi Yusuf dan pengakuan Nabi Yusuf akan nikmat Allah yang banyak yang Allah berikan pada beliau alaihi salam. Dan Nabi Yusuf di sini muslim atau Nabi Yusuf agamanya apa di sini? Agamanya Islam. Nabi Yusuf berkata, tawaffani muslimah. Jadi kita bisa mengambil banyak pelajaran dari kisah para nabi dan rasul. Kita berpikir, kita perhatikan. Manil ladzi hafidha Ibrahim alaihi salam fin nar? Siapa yang menjaga Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api neraka? Jawabannya Allah. Manil ladzi hafidha Yunus wa huwa fi batnil hut? Siapa yang menjaga Nabi Yunus yang ada di perut ikan yang besar? Jawabannya Allah juga. Wahdahu la syarikalah. Manil ladzi syafa Ayyub alaihi salam min maradihi? Siapa yang bisa menyembuhkan Nabi Ayub dari sakitnya yang 18 tahun? Diuji dengan kemiskinan, kefakiran, ditinggalkan oleh semua orang kecuali istri dan 2 sahabatnya. 2 orang, ya. Semua meninggalkannya. Miskin plus sakit. 18 tahun. Siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah mereka ada pelajaran bagi orang yang berakal. Kita semua di dunia ini dapat ujian. Ujian macam-macam. Ya. Kalau dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul dan orang-orang soleh, itu enggak ada apa-apanya. Yang ketiga, li'anna fi qasasihim mau'izatan liman arada an yatta'idha wa tadhkiratan liman arada an yatadhakkara. Kenapa kita belajar kisah para nabi dan rasul atau apa faedahnya? Karena dalam kisah para nabi dan rasul ada mau'izah, ada nasihat. Bagi orang yang ingin mengambil nasihat, dan ada peringatan bagi orang yang ingin diingatkan, ingin mendapatkan peringatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Semuanya kami kisahkan kepada engkau dari kisah para nabi dan rasul yang dengannya kami ingin menguatkan hati engkau. Ini Allah kisahkan kepada Nabi Muhammad SAW, maksudnya untuk menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tathbit. Wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan telah datang kepada engkau di dalamnya, jadi telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan untuk orang-orang yang beriman. Surat Hud ayat 120. Dan merupakan sunnah Allah, sunnatullah, ikhwannya Allah menyayangkan. Ya. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik. Dan Allah akan membinasakan orang-orang yang kufur. Ya. Dan ini ada ibrah, nasihat buat kita. Allah menghabarkan tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwahnya berapa lama? 1000 kurang 50 tahun. Ya, 950 tahun. Fama amanna ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Fa'ahlakallahu qauma Nuh wa ja'ala halakahum ayatan wa ibrah. Nah, kemudian Allah menghancurkan, membinasakan kaum Nabi Nuh, kaumnya,
dan menjadikan hal tersebut sebagai ayat, tanda-tanda kebesaran Allah dan ibrah, pelajaran buat kita semua. Allah menceritakan banyak di Al-Quran, di antaranya di surat Qamar, ayat yang ke-9, tuh bisa lihat, ya, sampai ayat ke-16. Kadzabat qablahum qaumu Nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir. Sebelum mereka, kaum Nuh telah mendustakan Nabi Nuh. Fakadzabu 'abdana, mereka mendustakan hamba kami. Wa qalu, dan mereka berkata, majnunun. Majnun artinya apa? Gila. Nabi Nuh dikatakan gila oleh kaumnya. Wazdujir, lalu diusirnya dengan, yakni diusir Nabi Nuh. Wazdujir. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Rabbnya, mengadu kepada Allah. Anni maghlubun, ya Allah, sesungguhnya aku kalah, aku dikalahkan. Fantasir, maka berilah aku kemenangan, tolonglah aku. Fafatahna abwabas samai bima'in munhamir. Dikabulkan sama Allah. Allah berfirman, maka kami buka pintu langit, kami turunkan hujan, ya, air yang sangat deras, ya, air yang sangat deras yang tercurah. Wa fajjarna al-arda 'uyuna faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata air. Jadi Allah jadikan bumi menyemburkan mata air. Bahkan di tungku kompor itu keluar air. Ya. Di tempat pembakaran api itu keluar air. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Maka bertemulah air. Air itu bertemu dari atas dan dari bawah. Ala amrin qad qudir, ya. Bertemulah air sehingga meluap, menimbulkan bencana yang telah ditetapkan, ya. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur. Dan kami bawa Nabi Nuh di atas perahu, ya. Jadi kami angkut Nabi Nuh di atas perahu, di atas kapal yang terbuat dari apa? Papan dan pasak. Ala dzati alwahi wa dusur. Tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Perahu itu berlayar di bawah pengawasanku, kata Allah. Ini balasan bagi orang yang dikafiri. Yang kafirnya ditenggelamkan sama Allah. Yang dikafiri Nabi Nuh, yang diingkari diselamatkan oleh Allah bersama kaumnya yang sedikit itu yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi assalam. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Jadi Allah bilang kami jadikan sebagai tanda-tanda kebesaran bagi Allah. Fahal min muddakir, adakah yang mau mengambil pelajaran? Fa kaifa kana azabi wa nuzur. Bagaimana azabku dan peringatanku? Inilah yang Allah kisahkan tentang Nabi Nuh alaihi assalam. Ya. Jadi cukup dengan doa, Allah hancurkan semuanya. Doa Nabi Nuh alaihissalam. Makanya jangan lemah dari berdoa. Jangan menjadi orang yang paling lemah. Orang yang paling lemah adalah orang yang tidak mau berdoa. Ya. La takun a'jazan nas. Janganlah kau menjadi orang yang paling lemah. Jangan tidak berdoa. Orang yang kuat dengan doa jadi kalah. Kita punya Allah. Nabi Nuh berkata, ini maghlub. Sesungguhnya aku kalah, aku dikalahkan. Fantasir, tolonglah aku ya Allah. Ya. Jadi orang yang beriman kuat bersama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekali doa semua binasa.
Semua binasa. Bagi Allah mudah tidak? Sangat mudah. Menghancurkan kekuatan, semua kekuatan yang ada di muka bumi bagi Allah sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Nah, banyak sekali di sini kisahkan tentang Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, bersama Firaun, Saleh, dan yang lainnya yang insya Allah kita akan pada saatnya kita akan bahas. Akan ana lewat, ya, karena kita waktunya sedikit. Contoh yang keempat, ikhwan. Yang keempat, apa faedah kita belajar kisah Nabi dan Rasul? Al-anbiya'u war-rusulu hum uswatuna wa qudwatuna. Wal hadithu an akhbarihim yu'inuna ala ta'assi bihim. Para nabi dan rasul adalah uswah, suri tauladan kita, qudwah kita. Dan berbicara tentang kabar, berita mereka bisa membuat kita lebih bisa, ya, untuk beruswah, mencontoh mereka. Bisa menjadikan kita dapat beruswah, ya, dapat beruswah atau beruswah, mencontoh Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 90 tentang para Nabi dan Rasul, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka adalah orang-orang yang Allah beri hidayah, maka ikutilah petunjuk mereka. Jadi ayat ini surat Al-An'am ayat 90 datang setelah Allah menceritakan sejumlah nabi dan rasul dalam Al-Qur'an. Antum baca di Al-An'am dari awal sampai ayat 90. Nah, kemudian Allah berfirman, ulaikal ladzina hadallah. Mereka adalah orang-orang, para nabi dan rasul yang sudah dikasih hidayah, petunjuk oleh Allah. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, dan ini perintah kepada kita semua. Fabihudahum iqtadih. Ikutilah petunjuk mereka. Petunjuk para nabi dan rasul. Dan tidak mungkin kita bisa mengikuti petunjuk para nabi dan rasul kalau kita tidak mengerti perjalanan hidup mereka. Dan perjalanan hidup mereka itu adanya di mana? Di Al-Qur'an dan hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-6, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sesungguhnya ada suri tauladan yang baik pada diri mereka para nabi dan rasul untuk kalian semua. Secara umum di surat Al-Mumtahanah, secara khusus untuk Nabi Muhammad di surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada untuk kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Jadi para nabi dan rasul mereka adalah yang bisa membimbing manusia. Kalau kita ingin mendapatkan bimbingan, ikuti bimbingannya Nabi dan Rasul. Kita memiliki Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan merasa pintar dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa pintar dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepintar-pintar manusia, kalau tidak mendapat bimbingan dari bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tersesat, akan menyimpang di hadapan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus tunduk dan mengikuti Quran dan sunnah.
Ada beberapa bentuk gambaran ya bahwa para nabi dan rasul bisa dijadikan uswah. Yang pertama, di dalam kesabaran, fi maqamis sabr. Dalam kesabaran contoh kita adalah nabi dan rasul. Nabi Ayub alaihi salam bersabar ketika diuji. Diuji apa? Sakit, kefakiran, kemiskinan. Dan ujiannya itu berapa tahun? 18 tahun, bukan 8 hari. Bukan 18 hari. Tapi 18 tahun. Semua meninggalkan Nabi Ayub alaihi salam dan beliau sabar. Nah, ini baru namanya ujian. Ujian itu orang soleh, orang baik diuji. Itu ujian. Tapi sebagian kita jauh dari Allah. Jauh dari sholat, jauh dari pengajian. Ya. Kemudian makan yang haram. Kemudian hilang duit, dia bilang saya sedang diuji. Gimana ceritanya? Terlalu pede. Bukan diuji, ditegur. Bisa jadi azab. Ya tidak? Nabi Ayub 18 tahun diuji. Dia cari apa kesalahannya? Enggak ada. Yang membuat dia sakit 18 tahun itu. Dicari enggak ada. Cuma dia mendapatkan satu saja. Ada 2 orang berseteru, bertengkar. Nah, dia melakukan kafarat karena tidak mau menyebut nama Allah dalam kejelekan. Cuma itu. Itu bukan sebuah kesalahan. Ya. Nah, beda dengan kita. Banyak melakukan kesalahan. Tapi bedanya kita terlalu apa? Pede. Terlalu pede. Semua masalah dibilang saya lagi diuji, lagi diuji. Emang ente siapa? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ayub ayat yang keempat di surat Shad ayat 44. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Lihat Allah bilang inna wajadnahu sabira. Kami mendapatinya dia adalah hamba yang sabar. Sebaik-baik hamba kata Allah. Tentang siapa? Nabi Ayub. Nabi Sulaiman sabar, tapi ujiannya beda. Ujiannya beda. Nabi Sulaiman diuji dengan kesenangan. Nabi Ayub diuji dengan kesusahan. Nabi Sulaiman diuji dengan kesenangan, diberikan kerajaan, diberikan harta, tetapi tidak terfitnah dengan kerajaan dan harta tersebut. Allah berfirman tentang Nabi Sulaiman, in ni'mal 'abdu innahu awwab. Nabi Sulaiman sebaik-baik hamba. Dia hamba yang suka bertobat. Subhanallah. Ya, Nabi Sulaiman dikasih kerajaan yang besar. Pasukannya juga dari bangsa jin ada. Ya. Siapa yang bisa melawan pasukannya Nabi Sulaiman, akhi? Rudal-rudal nggak ada apa-apanya. Ya. Dibalikin sama jin nanti. Ya tidak? Nah itu. Tunduk sama Nabi Sulaiman. Jin semua tunduk. Ketika merintahkan untuk mendatangkan singgasangan Ratu Bilqis yang ada di Yaman, sekejap jin Ifrit berkata, qala Ifritun minal jin, Ifrit dari bangsa jin. Jadi ada bangsa jin namanya Ifrit. Kalau tuyul, Anda baca di Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas enggak ada tuh tuyul. Itu sebutan dari sebagian kita ya. Yang nyuri duit tuyul katanya. Padahal enggak tahu tuh dari mana. Jadi sebagian kita sering menamakan sesuatu seenaknya sendiri. Ya. Kemudian diterima sama kita. Ada sebagian orang ya baca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah. Jadi ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu harus berhenti di ka. Jadi baca
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada nggak yang ngajarkan begitu? Pernah antum diajarkan sama orang begitu nggak? Alhamdulillah. Kalau belum pernah, antum selamat dari kesesatan. Kesesatan cara ngaji ada banyak, ya. Tanya ke saya, Ustaz, benar nggak tuh begitu? Nggak benar. Itu kalau berhenti di ka, berarti sakta. Sakta ada tempatnya. Tahu sakta? Berhenti tanpa nafas. Itu sakta, seperti di lafaz kalla bal rana. Itu sakta. Ya tidak? Ada sakta dari riwayat Hafiz Qiraat Asim ada 4 yang wajib, yang 2 sunnah. Artinya mubah-mubah saja, boleh disakta, boleh tidak. Maksudnya mubah gitu. Boleh, jaiz maksudnya. Nah, dia bilang, kenapa harus berhenti? Ya, si Asbun ini bilang, kenapa harus berhenti? Ya, dia bilang kalau disambung kita menyebutkan setan. Namanya setan kana dan setan kanas. Dalilnya itu. Jadi kalau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti ente nyebutkan setan kana dan setan kanas. Begitu ceritanya. Ya. Itu ngarang-ngarang tuh. Ya. Kalau ada yang ngajarin gitu, mana dalilnya? Itu. Menambahkan ada setan kana, ada setan kanas. Ya. Jangan-jangan ente setannya. Ngarang-ngarang. Ya tidak? Nah itu. Ngomong-ngomong, bicara ke situ, kita dari mana kita? Oh, tentang Nabi Sulaiman ya? Iya. Paham. Nabi Sulaiman selamat dari ujian kenikmatan. Banyak manusia diuji dengan kekayaan, nggak selamat. Ya, ada orang masya Allah ngaji gitu ya, ngaji rajin, sholat ngajin ke masjid, diuji, dapat harta, ngajinya nggak kelihatan lagi, ya, sholatnya nggak ke masjid lagi. Nah, ini selamat nggak dari ujiannya? Nggak selamat. Mungkin pas-pasan lebih baik daripada dapat duit, ya, kayak itu. Yusuf diuji, sabar, diuji dengan fitnah harta, diuji dengan fitnah wanita, diuji juga dengan penjara, ya, sudah kita jelaskan tadi di awal. Jadi berbagai macam bentuk ujian. Ya, wa hakadha fa innal 'abda idza mabtuliya bi ayyi naw'in min anwa'il bala fa innahu yajidu lahu fil anbiya'i war rusuli al-uswah wal qudwata. Al-uswata wal qudwata wal muwasata aidan. Jadi seorang hamba itu tidaklah diuji dengan sesuatu melainkan ada contohnya di para nabi dan rasul. Ada contohnya di para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua, contoh dalam maqam syukur. Ya. Untuk bersyukur contohnya nabi dan rasul. Nabi Ibrahim contoh untuk dijadikan sebagai contoh bersyukur. Allah berfirman di surat An-Nahl dari 120 sampai 121. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim adalah imam yang taat kepada Allah, hanif dan tidak termasuk orang musyrikin. Syakiran li an'amihi, yang bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, syukur sama Allah atas nikmat-nikmatnya. Allah sebutkan Nabi Ibrahim orang atau nabi yang suka bersyukur. Begitu juga Nabi Nuh, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ingin mencontoh syukur, syukurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kita syukurnya
sedikit saja. Ya, Nabi Muhammad kita lihat syukurnya. Ketika Aisyah menceritakan tentang syukur Nabi Muhammad, ya, dia berkata gini, kana idza shalla qama hatta tafattarat rijlah. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu kalau sholat malam berdiri sampai apa? Bengkak kedua kakinya. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, apakah kau melakukan hal ini? Padahal dosamu yang telah lalu dan akan datang telah diampuni. Kemudian Rasul berkata, "Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura? Afala akunu 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Yang pandai bersyukur. Padahal Rasul sudah diampuni dosanya. Subhanallah, di malam hari sholat sampai kedua kakinya bengkak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian kita cuma sedekah sedikit sudah merasa sudah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, fi maqamil karam. Dari sisi kemuliaan para nabi dan rasul contoh buat kita. Contohnya Nabi Ibrahim. Kita lihat. Dengar azan. Ya, sudah saatnya Isya, kita azan dulu. Setelah azan, insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Yang ketiga, contoh dari sisi kedermawanan, al-karam. Al-karam itu artinya kedermawanan, jud. Jud juga bisa diterjemahkan dermawan, kedermawanan. Jawad. Contoh kedermawanan kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim. Allah firmankan di antaranya di surat Az-Zariyat. Kita bisa baca dari ayat ke-24 sampai 28. Allah Ta'ala berfirman, "Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin?" Sudahkah sampai kepada engkau wahai Muhammad cerita tamu Ibrahim yang dimuliakan? Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Tamunya Nabi Ibrahim siapa ikhwan? Para malaikat. Ya, Allah cerita kepada Nabi Muhammad, sudahkah sampai berita kepada engkau tentang tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Ketika, dan ingatlah ketika mereka tamu-tamu Nabi Ibrahim masuk menemui Nabi Ibrahim, malaikat kalau merubah dirinya menjadi manusia itu merubah dengan wajah yang sangat tampan. Jadi tamunya Nabi Ibrahim. Idh dakhalu alaihi, ingatlah ketika mereka masuk bertemu Nabi Ibrahim. Faqalu salama, mereka mengucapkan salam, salama. Dijawab sama Nabi Ibrahim, salamun. Qaumun munkarun, kaum yang belum dikenal. Nabi Ibrahim enggak kenal yang datang. Siapa mereka? Dan Nabi Ibrahim awalnya tidak tahu kalau itu para malaikat. Faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin. Faragha ila ahlihi, maksudnya apa? Nabi Ibrahim pergi, diam-diam perginya juga. Subhanallah. Diam-diam pergi ke keluarganya. Kemudian menyuguhkan kepada mereka dengan apa? Membawa ijlin samin. Membawa daging anak sapi yang gemuk. Ya, dipanggang.
anak daging sapi yang gemuk, disembelihkan. Enggak tanggung-tanggung, akhi. Anak sapi. Tapi enggak tahu apakah bali bull atau apa, enggak tahu. Bawa 5 bulan atau apa, enggak tahu. Ya. Dan anak sapi dagingnya enak tidak? Masih muda enak. Disuguhkan. Enggak tanggung-tanggung dermawannya. Nabi Ibrahim, ada tamu disuguhkan sapi. Antum pernah enggak ada tamu suguhin sapi? Tamu itu. Ya. Potong ayam aja enggak kali. Ya. Ya. Nah, itu. Bahkan sebagian kita kalau ada tamu lihat, habis enggak nih makanannya nih? Oh, bakhil. Ayo cepet pulang, keluar. Ini bakhil. Ya. Ngambil lagi, habis lemari es nih. Ya. Tapi kalau orang yang karim, yang karam, yang Masya Allah, yang dermawan, justru marah kalau antum enggak makan. Ya tidak? Ada sebagian teman masuk ke rumahnya, kalau enggak makan ente, tidak boleh masuk ke rumah ini lagi. Itu yang karam gitu. Ya tidak? Itu yang karam, yang dermawan. Tapi kalau yang bakhil, lihat lagi, kapan pulangnya nih? Enggak balik-balik, ngabisin. Ya. Nabi Ibrahim, Masya Allah, akhi, nyuguhin dengan suguhan yang besar, sapi. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin, yang gemuk. Enggak yang kurus juga. Cari yang ceking, enggak, samin, yang gemuk. Allah puji, akhi. Ya. Allah Maha tahu, subhanallah. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Kemudian lihat adabnya yang tinggi. Qarrabahu ilaihim, didekatkan. Disuguhkan, terjemahan disuguhkan kurang, tapi ya didekatkan. Kenapa kan? Didekatkan. Ya, didekatkan. Lawan dari didekatkan apa? Dijauhkan atau diam saja. Sebagian kita tamunya siapa tak malu, ya. Kalau bisa jangan dekat ke tamu, nanti habis. Ini Nabi Ibrahim dekatkan. Nah, itu. Supaya dekat. Nah, gitu cara menghidangkan ke tamu itu, dekatkan. Jangan jauh, sini, jangan. Dekatkan ke tamu. Karena tamu malu sifatnya. Nabi Ibrahim, subhanallah. Faqarrabahu ilaihim. Kemudian bahasanya, ala ta'kulun, tidakkah kalian mau makan? Bahasanya itu. Enggak, makan. Enggak. Ala ta'kulun. Ya. Dan Nabi Ibrahim aneh ketika mereka enggak mau makan. Kenapa enggak makan nih? Ya. Fa'aujasa fi nafsihi fa'aujasa minhum khifah. Nabi Ibrahim apa? Takut. Ada rasa takut. Karena enggak kenal, terus enggak mau makan lagi. Qalu, mereka bilang apa? Qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Mereka berkata, la takhaf, jangan takut. Kemudian mereka kasih kabar gembira dengan gulam, anak yang alim, yang berilmu. Siapa dia? Ishak. Ada gulam halim, ada gulam alim. Kalau gulam alim, Ishak. Kalau gulam halim, Nabi Ismail. Nah, dan Nabi kita Muhammad SAW juga contoh yang dermawan. Sebagaimana hadisnya yang kita sering dengar kalau di bulan Ramadan. Ya, hadis Ibnu Abbas. Yang Ibnu Abbas bilang, kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah dermawannya manusia. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan ketika Ramadan paling dermawan lagi. Ya, ketika berjumpa dengan Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Ditemui Jibril setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi min rihil mursala. Syahidnya di sini. Ajwad bil khair min rihil mursala. Jadi Rasulullah SAW itu lebih apa? Lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Angin yang berhembus gitu. Rasul kalau dikasih langsung gitu. Enggak mikir. Ya. Kalau diminta maksudnya enggak mikir Rasulullah SAW. Itu Rasul kita SAW. Contoh kedermawanan, tidak ada yang bisa mengalahkan kedermawannya Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga para nabi itu contoh untuk syaja'ah, untuk keberanian. Contoh syaja'ah. Dicontohkan di sini oleh Anas, dia berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wa asya'an nasi wa ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bagus, yang paling baik, yang paling berani dan yang paling dermawan. Ya. Kata Bara' juga, dia pernah berkata, kunna wallahi idza ihmarral ba's nattaqi bihi. Jadi demi Allah, kita ketika perang berkecamuk, kita malah berlindung di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, Masya Allah. Ya. Kalau sekarang justru sembunyi itu, ya. Pemimpinnya sembunyi, takut. Yang suruh mati anak buahnya dulu. Ya. Kemudian Nabi dan Rasul contoh dalam doa. Contoh dalam apa? Doa. Ya. Di antaranya Nabi Nuh. Tadi kita baca doa Nabi Nuh di surat Qamar ayat ke berapa? Ayat ke-10. Nabi Nuh berdoa, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Anni maghlubun fantasir. Kemudian juga Nabi Ayub contoh dalam berdoa. Nabi Ayub berdoa, ya. Nabi Ayub pernah berkata, Allah firmankan tentang perkataannya di surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub, ingatlah ketika dia berdoa kepada Rabb-Nya, sungguh aku telah ditimpa penyakit, Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Maka kami kabulkan doanya dan kami singkapkan, artinya kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Kemudian Nabi Yunus juga pernah berdoa. Doanya diabadikan oleh Allah di surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Wa dhannun idz dhahaba mughadiba fadhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumat. Apa doanya? Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus berdoa, Nabi Ayub berdoa, Nabi Nuh berdoa. Nabi Zakaria juga berdoa. Nabi Zakaria Allah firmankan tentangnya di surat Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. Wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Dan doanya lemah lembut, enggak teriak-teriak. Dalilnya apa? Di awal surat Maryam. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Lihat, idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah ketika dia berdoa kepada Rabb-Nya dengan nida khafi. Suara yang lirih, lemah lembut, enggak teriak, enggak amin, enggak begitu. Allah Maha mendengar. Ya. Makanya Allah berfirman tentang para nabi dan rasul di surat Al-Anbiya ayat yang ke-90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi itu adalah hamba-hamba Allah yang bersegera dalam kebaikan. Yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka gemar berdoa kepada kami, kata Allah, dengan harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in. Itu para nabi dan rasul suka berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ikhwan yang Allah muliakan, li'anna al-istima' ila qasasihim yuthbitul mu'min ala imanihi. Ya, karena apa? Berbicara tentang kisah para nabi dan rasul bisa menguatkan hati. Menguatkan hati seorang yang beriman. Dalilnya sudah kita baca, surat Hud ayat yang ke-120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Ma nusabbitu bihi fuadak. Ini syahidnya. Yang dengan
menjelaskan kisah para nabi dan rasul, Allah tetapkan dan kuatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ana kira pembahasannya cukup, ikhwan yang Allah muliakan. Ya. Yang lain sama saja. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita sudah masuk ke kisah nabi yang pertama, Nabi Adam alaihi assalam. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.